Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan laporan penjualan barang elektronik dress. Jadi yang kata kelompok terdiri dari Saya Muhammad Fatih Azkia dengan NIM 411231012. saya Raditya Junior Dinata dengan NIM 411231019. Saya Vito Aji Prasetyo dengan NIM 411231217. Oke, jadi di sini ada latar belakang masalah. Jadi itu perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut perusahaan untuk mampu mengelola dan menganalisis data secara tepat dan akurat. Data transaksi yang tersimpan dalam bentuk tabel mentah seperti file Excel atau CSV seringkali sulit dipahami apabila tidak diolah lebih lanjut. Hal ini dapat menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika harus melihat performa perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah dashboard visual yang mampu menyajikan data transaksi perusahaan dalam bentuk grafik dan indikator kinerja atau KPI yang mudah dipahami. Oleh karena itu, pada proyek ini digunakan Power BI sebagai tools visualisasi data untuk mengolah data transaksi dan data master product, sehingga informasi yang dihasilkan dapat membantu memahami kondisi bisnis perusahaan secara lebih jelas dan terstruktur. Oke, implementasi dashboard. Implementasi dashboard dilakukan menggunakan Microsoft Power BI dengan memanfaatkan dua sumber daya utama, yaitu data transaksi dan data master. Kedua data tersebut dihubungkan melalui proses pemodelan data atau data modeling ya, menggunakan relationship many to one, sehingga data dapat saling terintegrasi tanpa harus digabung menjadi satu tabel. Jadi tahapan implementasi dashboard meliputi yang pertama import data transaksi dan data master ke Power BI, lalu pembuatan relasi antar tabel berdasarkan kolom kunci, terus ada pembuatan measure untuk perhitungan KPI seperti total revenue, total transaction, dan total customers. Lalu yang terakhir ada penyusunan visualisasi dalam satu halaman dashboard agar mudah dibaca dan dipresentasikan. Dashboard disusun dengan fokus pada kemudahan analisis tren dan performa perusahaan dalam periode waktu tertentu. Di sini ada tampilan Power BI. Jadi ada 10T, sum of total revenue, terus ada sum of total transaction, ada di 90K, ada 207K itu total sum of total customer, terus ada 9.74 billion sum of average transaction, terus ada 5K sum of total kategori. Oke, sini saya zoom. Di sini ada sum of total transaction by customer name, customer 47 ada di paling tinggi, terus yang di terendah ada customer 187. Oke, kita next. Tampilan Power BI. Tampilan dashboard Power BI dirancang dengan struktur yang sederhana dan informatif. Pada bagian atas dashboard terdapat beberapa KPI cards yang menampilkan ringkasan performa utama perusahaan. Seperti yang pertama total revenue, yang kedua total transaction, yang ketiga total customers, yang keempat average transaction value, yang kelima total kategori. KPI tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi bisnis secara keseluruhan. Nilai yang ditampilkan bersifat dinamis dan akan berubah sesuai dengan data yang dianalisis. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Fatih. Ya, untuk berikutnya di sini ada visualisasi grafik pada Power BI. Selain KPI cards, ini dashboard juga dilengkapi dengan beberapa grafik utama, yaitu antara lain yang pertama sini ada grafik trend revenue per bulan. Grafik line chart menampilkan total revenue berdasarkan bulan, sehingga dapat terlihat pola kenaikan dan penurunan pendapatan perusahaan sepanjang tahun. Grafik ini menjadi visual utama karena menunjukkan performa bisnis dari waktu ke waktu dan memudahkan analisis tren. Dan di sini yang B, yaitu yang kedua, ada grafik total transaksi, yaitu berdasarkan customer. Grafik bar chart menampilkan jumlah transaksi berdasarkan nama customer yang bertujuan untuk mengetahui customer dengan aktivitas transaksi tertinggi.
Visual ini membantu dalam memahami kontribusi customer terhadap total transaksi perusahaan. Seluruh grafik disusun secara proporsional agar mudah dibaca dan tidak membingungkan pengguna. Lanjutnya. Nah, di sini ada tampilan Excel Master Data. Nah, di sini kita juga ada transaction ID, itu kayak seperti TRX 0005. Terus di sini ada date-nya juga. Di sini juga di sebelahnya juga ada produk code juga, terus produk name juga, quantity, unit price, total sales, customer name, years, dan month. Di sini ada jumlah produknya juga, di sini juga ada kuantitinya juga dan lengkap. Boleh lanjut. Nah, tampilan Excel Master Data, selain dashboard Power BI, proyek ini juga menggunakan file Excel Master Data yang berisi informasi detail produk, seperti kode produk, nama produk, kategori, dan atribut lainnya. File master ini berfungsi sebagai referensi utama untuk menjaga konsistensi data yang memastikan bahwa setiap transaksi memiliki keterkaitan dengan data produk yang valid. Tampilan Excel Master Data disusun dalam bentuk tabel dengan struktur kolom yang rapi, sehingga mudah digunakan saat proses pengolahan dan permodelan data di Power BI. Nah, di sini juga ada tampilan Excel Transaksi Dress. Itu nggak jauh beda tadi sama kayak masternya. Jadi ada ID transaction juga, ada date juga, ada produk code juga, terus ada produk name, quantity, unit price, dan total sales, dan customer name. Dan nama-nama customernya ya, customer 15, customer 21. Lanjut. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Vito. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada table view, dan di sini juga ada table dari master product elektro. Di dalamnya ada beberapa struktur seperti kategori, price, product code, dan product name. Struktur dari data transaksi elektronik seperti ini ada AFG, transaction value, customer name, the date, month, product code, dan sebagainya. Boleh lanjut. Pada table view pada dashboard Power BI digunakan untuk menampilkan data transaksi secara detail agar pengguna dapat melihat isi data mentah yang menjadi dasar perhitungan grafik dan KPI. Data disusun dengan urutan kolom yang sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. Table view memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menampilkan data transaksi secara detail dan transparan, kemudian memudahkan proses pengecekan dan validasi data, menjadi dasar perhitungan KPI dan visualisasi grafik. Kemudian ada membantu pengguna memahami hubungan antara data transaksi dan data master. Dengan adanya table view, pengguna dapat memastikan bahwa data yang ditampilkan pada grafik dan KPI berasal dari data transaksi yang valid dan terstruktur. Di sini ada susunan tabel ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama, transaction ID. Digunakan sebagai identitas unik untuk setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua ada date atau month. Itu menunjukkan waktu terjadinya transaksi yang menjadi dasar analisis tren pendapatan per bulan. Yang ketiga, customer name, berisi nama pelanggan yang melakukan transaksi, digunakan untuk analisis jumlah transaksi per customer. Yang keempat, product code atau product name, menunjukkan produk yang dibeli atau disewa dalam transaksi tersebut, sekaligus sebagai penghubung dengan data master product. Yang kelima, kategori. Ini menampilkan kategori produk yang diambil dari master data, berguna untuk dianalisis performa per kategori. Yang keenam, ada quantity, menunjukkan jumlah produk dalam setiap transaksi. Yang ketujuh, di sini ada unit price, harga satuan produk yang digunakan dalam perhitungan total transaksi. Dan yang terakhir ada total sales atau total revenue,
Nilai total transaksi yang dihasilkan menjadi komponen utama dalam perhitungan KPI dan grafik revenue. Lanjut. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.